Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai peta, yakni apa itu peta, bagaimana pengertian peta, jenis-jenis peta, dan kemudian apa sih yang menjadi fungsi utama dari peta itu sendiri. Oke, yang pertama dan yang paling utama, peta itu merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan kemudian diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, selain itu terdapat juga pengertian peta menurut tim International Cartographic Association. Jadi, teman-teman bisa melihat pengertian peta berdasarkan kesepakatan para ahli kartografi di catatan berikut, silahkan dibaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Jadi secara dasar, secara basicnya peta terbagi menjadi 3 jenis, yakni peta berdasarkan sumber peta, yang kedua peta berdasarkan jenis data yang disajikan, dan yang terakhir peta berdasarkan skala. Jenis peta yang pertama adalah peta berdasarkan sumber data. Jadi, peta berdasarkan sumber data ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan peta dasar atau basic map, dan yang kedua dinamakan peta turunan atau derived map. Oke, yang pertama peta dasar. Jadi, peta dasar merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan yang dilakukan secara sistematis. Dan yang kedua peta turunan atau derived map. Peta ini dibuat berdasarkan turunan, artinya peta ini dibuat berdasarkan acuan peta yang telah ada sebelumnya, sehingga orang yang membuat peta turunan ini bisa tidak melakukan survei langsung di lapangan. Oke, kemudian yang kedua, peta berdasarkan jenis data yang disajikan. Jadi, peta berdasarkan jenis data ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang namanya peta topografi atau yang sering kita sebut sebagai peta umum, dan yang kedua ada yang namanya peta tematik atau sering disebut sebagai peta khusus. Untuk peta topografi merupakan peta yang menggambarkan semua unsur topografi, semua unsur kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik unsur alam seperti danau, sungai, pantai, dan sebagainya, maupun unsur buatan seperti pasar, pemukiman, kantor, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya peta tematik atau peta khusus. Namanya saja peta khusus, jadi peta ini hanya menyajikan data yang sifatnya khusus. Misalnya, peta curah hujan. Jadi peta tematik itu atau peta khusus itu hanya menggambarkan item-item yang bersifat khusus saja. Misalnya, peta persebaran COVID-19 di kabupaten atau kecamatan kalian. Nah, itu termasuk sebagai peta khusus. Satu lagi contohnya, peta persebaran mantannya kalian. Itu juga termasuk sebagai peta khusus karena memberikan informasi yang sifatnya spesifik. Nah, selanjutnya peta berdasarkan jenis skala yang digunakan. Jadi, peta berdasarkan dengan jenis skala ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu peta skala sedang, peta skala besar, peta skala menengah, peta skala kecil, dan ada yang namanya peta dengan skala geografis. Jadi, dari kelima jenis peta ini yang membedakan adalah luasan wilayah yang digunakan serta skala yang digunakan pada masing-masing peta. Untuk jenis skala yang digunakan, skala berapa, teman-teman bisa lihat pada box di atas. Oke, saya rasa cukup untuk materi dasar mengenai pengertian peta, jenis peta, dan fungsi peta. Thanks for watching, tetap jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.